adik-adik yang saat ini sedang mengerjakan skripsi mungkin pada posisi tertentu atau kondisi tertentu itu merasa bahwa saya sepertinya kesulitan untuk bisa lulus tepat waktu atau menyelesaikan skripsi saya tepat waktu. Sehingga adik-adik ini seringkali mengambil jalan-jalan pintas untuk melaluinya dengan cara-cara misalnya dengan mencari perjokian skripsi dan lain-lain gitu. Tapi itu sebenarnya cara yang tidak benar adik-adik ya. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan apa yang sebenarnya yang bisa dilakukan untuk bisa kita menyelesaikan skripsi itu dengan baik, dengan cepat gitu ya. Oleh karena itu tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, adik-adik, bapak ibu ya yang mungkin mampir di channel ini. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe, like, share, dan komen ya. Jadi apa yang akan saya sampaikan di dalam video ini yang akan saya sharingkan tentunya yaitu kita bisa memperkuat keterampilan dan budaya menulis itu di kampus, sehingga ini bisa menjadi solusi menghindari terjadinya perjokian skripsi yang seringkali banyak terjadi di dunia kampus. Nah, penggunaan sebenarnya jasa joki untuk menulis karya ilmiah atau skripsi ini merupakan bentuk pelanggaran akademis yang sering ditemui di kalangan mahasiswa maupun akademisi di Indonesia. Jadi adik-adik ya, yang namanya perjokian itu bukan adik-adik doang yang rasakan, tetapi di dunia pendidikan yang lain ya, dosen-dosen itu juga mungkin ya ada yang juga menggunakan perjokian untuk menulis artikel dan lain-lain. Nah, kalau kita lihat di hasil penelitian di tahun 2023 menunjukkan bahwa beban tugas kuliah ini yang menjadi penyebab mahasiswa itu mencari joki tugas untuk membantu menyelesaikan tugas-tugas perkuliahannya. Nah, sebenarnya adik-adik itu dengan perkembangan teknologi saat ini yang menggunakan artificial intelligence atau AI, sebenarnya untuk mengerjakan tugas ataupun skripsi itu sangat cepat gitu. Yang penting adik-adik sudah melakukan eksperimen, penelitian ya, punya data, menulis pakai AI itu cepat gitu. Nanti sewaktu-waktu saya mungkin akan bisa berikan cara-caranya ya. Nah, ini sejalan dengan studi ya, 1 dekade sebelumnya yang menjelaskan bahwa adanya kesulitan mahasiswa itu dalam menyelesaikan tugas terutama skripsinya yang dimanfaatkan kemudian oleh pihak-pihak tertentu untuk menawarkan jasa joki, misalnya joki untuk pengolahan data, kemudian jasa untuk menulis, dan itu banyak kita temui di platform-platform online ya, dan bukan hanya platform saja di itu kalau kita mau membeli barang-barang itu di online ya semacam itulah, itu juga banyak. Di Facebook, Instagram itu banyak yang menawarkan hal tersebut. Nah, sayangnya sistem pembelajaran di kampus itu tidak dipersiapkan atau tidak mempersiapkan mahasiswa itu untuk membangun keterampilan menulis secara bertahap sejak semester 1. Nah, itu yang membedakan antara mahasiswa di Indonesia dengan mahasiswa yang ada di luar negeri. Ya, kenapa kok saya selalu membandingkan dengan yang di luar negeri? Kebetulan saat ini saya berada di luar negeri. Jadi ketika saya melihat mahasiswa-mahasiswa S1-nya gila-gila betul-betul, jangankan menulis presentasi saja, mereka menampilkan PPT-nya saya kalah jauh. Beda sekali sama saya. Itulah yang membuat saya wow, beginikah rasanya kalau kita belajar di negara dengan negara-negara maju gitu. Nah, tentu ini tidak menjadi heran ya, mahasiswa tidak memiliki bekal memadai untuk menyusun karya ilmiah yang baik dan berkualitas. Padahal sebenarnya dengan memiliki keterampilan dan budaya menulis yang kuat, baik mahasiswa maupun akademisi itu tidak akan merasa memerlukan bantuan joki sebenarnya. Nah, lalu mengapa sebenarnya keterampilan menulis itu penting, atau apa pentingnya kita melakukan keterampilan dalam menulis? Nah, jadi keterampilan menulis ini ya sangat krusial ya, sangat penting untuk dibekalkan ke mahasiswa sebagai
bekal mereka ketika nanti mereka akan menyusun skripsi mereka. Nah, pertama, keterampilan menulis itu digunakan secara profesional dalam karir, baik secara akademis maupun profesional. Dan perlu adik-adik ketahui ya, banyak kerjaan-kerjaan remote ya, yang adik-adik bisa kerjakan di rumah masing-masing tanpa harus ke kantor dan lain-lain. Itu banyak yang menawarkan ini, menulis gitu. Bahkan Anda hanya tinggal mentranslate saja, itu banyak sekali kerjaan-kerjaan yang seperti itu. Yang kedua, keterampilan menulis itu akan menunjukkan kemampuan memahami persoalan dan mengkomunikasikan ide maupun pemikiran kritis secara jelas dan terstruktur. Nah, kemudian yang ketiga itu, tulisan yang terdiseminasi dan terbaca itu mampu menciptakan pemikiran baru, kemudian meningkatkan kesadaran atau menggerakkan komunitas secara persuasif. Nah, di Indonesia itu sebenarnya tidak kalah dalam menciptakan ide-ide, tetapi yang menjadi permasalahannya itu adalah mengkomunikasikan ini ke dalam bentuk tulisan. Itu yang menjadi permasalahannya. Nah, pemerintah maupun organisasi non-pemerintah itu sebenarnya ya dapat mempelajari kebijakan dan praktik baik dari tempat-tempat lain melalui publikasi dan laporan tertulis. Yang keempat itu evidence based policy ya, atau kebijakan berbasis bukti gitu. Nah, yang diciptakan melalui penelitian sebagai usaha pemecahan masalah yang digali secara bottom up. Nah, kemampuan untuk menghasilkan penelitian ini sangat dijunjung atau ditunjang oleh keterampilan menulis. Nah, oleh karena itu untuk bisa melampaui hal tersebut, adik-adik ya harus tetap belajar menulis dan menulis gitu ya. Mungkin kalau selama ini terbiasa menulis melalui pesan singkat, melalui WA misalnya, atau Telegram, SMS, dan lain-lainnya. Nah, sekarang harus sudah dirubah ini mindsetnya, digeser. Ya, jadi sudah menulis yang dalam hal yang bentuk panjang, cerita, misalnya dengan itu. Nah, dengan melatih keterampilan menulis secara komprehensif, mahasiswa itu dapat memahami materi perkuliahan secara menyeluruh. Nah, penelitian di tahun 2007 menunjukkan bahwa keterampilan dasar menulis yang kuat sejak dini itu akan membantu mahasiswa dalam menyelesaikan tugas-tugas akademisnya selama masa studi. Nah, riset yang sama juga menunjukkan bahwa pemahaman terhadap materi tulisan itu akan meningkatkan kepercayaan diri dalam menulis sehingga tidak tergoda dengan jasa-jasa joki gitu. Nah, lalu bagaimana kita mengembangkan keterampilan menulis di universitas? Nah, ini tentunya bukan hanya tugas seorang dosen, bukan hanya tugas dari lembaga pendidikannya, tetapi juga tugas bersama termasuk mahasiswanya. Yang pertama itu adalah mengadakan mata kuliah menulis dasar dan klinik penulisan. Nah, ini penting ya. Jadi ini saya kira bahwa dosen-dosen itu atau kampusnya itu belum memiliki sikap seperti ini ya, atau program seperti ini. Nah, untuk mengatasi permasalahan atau masalah rendahnya keterampilan menulis mahasiswa di universitas, maka pertama-tama perkuliahan itu perlu dirancang ulang dengan mengintegrasikan kursus atau modul menulis yang lebih komprehensif dan sistematis. Nah, salah satu langkah konkret untuk mengintegrasikan keterampilan menulis ke dalam kurikulum dan mata kuliah secara mandiri adalah dalam bentuk mata kuliah menulis dasar, bukan sebagai bagian dari mata kuliah metodologi penelitian. Jadi mungkin ya harus dirancang bahwa untuk bisa masuk ke mata kuliah metodologi penelitian, ya salah satunya adalah harus lulus dulu di mata kuliah menulis dasar, ya gitu. Nah, alih-alih sebenarnya untuk memberikan syarat mempersiapkan skripsi ataupun tesis, nah mata kuliah kepenulisan dasar ini itu dapat ditawarkan sebagai mata kuliah wajib sebenarnya pada tahun pertama perkuliahan di perguruan tinggi. Sehingga mahasiswa itu akan terlatih sejak awal. Dengan begitunya mahasiswa itu akan mampu mengembangkan keterampilan menulisnya sejak awal secara bertahap. Nah, selain itu, pembentukan klinik penulisan ya, atau disebut dengan bootcamp ya lebih gampangnya, di universitas itu juga akan membantu mengembangkan keterampilan menulis mahasiswa, di mana pada penelitian di tahun 2018 menunjukkan bahwa mahasiswa yang mengikuti konsultasi klinik penulisan itu mengalami peningkatan keterampilan dalam menulis. Nah, sayangnya ini mungkin ya di dalam universitas itu belum menerapkan hal tersebut. Jadi mungkin ini bisa menjadi masukan buat universitas bisa menerapkan mata kuliah dasar menulis untuk menunjang mereka dalam menuju menulis skripsi ya.
Nah, hasil penelitian ini ditunjukkan dengan peningkatan nilai dan tugas penulisan esai secara kemampuan menuangkan ide dan membuat struktur penulisan yang baik. Kemudian, yang kedua itu mengadakan pelatihan menulis yang rutin dan konsisten. Nah, saat ini mulai tumbuh kesadaran akan pentingnya meningkatkan kompetensi menulis bagi mahasiswa di lingkungan kampus. Beberapa kampus seperti universitas misalnya besar ya, UGM, kemudian UI, kemudian yang lain itu telah menyelenggarakan pelatihan keterampilan menulis. Dan ini bukan hanya di lingkungan mahasiswa saja, tetapi bahkan sampai ke dosen-dosennya. Nah, meski demikian, program-program tersebut itu masih bersifat insidental atau periodik, di mana keterampilan menulis ini membutuhkan pengembangan yang bertahap. Nah, pelatihan yang bersifat insidental ini tidak menyediakan jalur yang memungkinkan peserta untuk secara bertahap memperdalam pengetahuan dan keterampilan mereka dalam menulis. Nah, akibatnya pengembangan keterampilan mahasiswa dalam menulis itu tidak dapat berkembang secara optimal. Nah, di sisi yang lain, pelatihan menulis yang insidental pada umumnya itu hanya fokus kepada kita hanya cuma menyampaikan konsep ataupun teori yang padat dalam waktu yang singkat. Nah, hal ini tentu saja membuat mahasiswa itu akan kesulitan. Jangankan mahasiswa ya, dosen saja pasti akan kesulitan untuk mengaplikasikan materi penulisan secara mendalam. Nah, padahal untuk meningkatkan keterampilan menulis, tentu bukan hanya mahasiswa, tapi dosen juga perlu berlatih praktek menulis secara konsisten dan berkelanjutan. Nah, selain dari soal frekuensi pelatihan, program sebenarnya pengembangan keterampilan menulis mahasiswa itu sebaiknya juga dirancang untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa belajar secara langsung dari pakar menulis, misalnya dari seorang jurnalis profesional misalnya. Nah, pasalnya kolaborasi melalui workshop menulis bersama narasumber itu dapat membantu mahasiswa itu mengasah keterampilan menulis mereka secara signifikan sehingga mampu menghasilkan tulisan yang lebih terstruktur dan bernilai tinggi ya. Yang ketiga itu adalah memanfaatkan teknologi. Nah, ini yang penting bahwa kita itu adik-adik, Bapak Ibu ya, kalau kita berbicara tentang teknologi itu setiap hari itu informasi-informasi tentang teknologi selalu update. Nah, tinggal kita bagaimana mengelola hal tersebut. Nah, seperti saat ini itu ya, pemanfaatan teknologi melalui sistem AI ya atau artificial intelligence dalam proses pembelajaran menulis itu juga bisa dimanfaatkan. Itu juga bisa menjadi langkah strategis untuk meningkatkan keterampilan menulis mahasiswa. Jadi kita bisa mereview ini ya, kita bisa menjadikan AI itu sebagai teman untuk komunikasi. Apakah ini sudah baik atau gitu atau belum gitu ya? Atau mereka akan memberikan feedback seperti apa gitu. Nah, dengan sebenarnya menggunakan berbagai macam aplikasi atau platform-platform AI dalam alat digital seperti misalnya grammar checker, kemudian plagiarism, dan juga platform online yang untuk peer review, mahasiswa itu dapat memperoleh bantuan langsung dalam menyusun tulisan yang lebih baik dan sesuai dengan standar akademis. Nah, contohnya misalnya kalau kita menggunakan aplikasi Grammar, ya misalnya itu akan membantu mahasiswa ya dalam mendeteksi kesalahan tata bahasa yang diberikan saran perbaikan secara real time. Sementara plagiarism checker itu memastikan orisinal tulisan dan mencegah pelanggaran etika akademis. Nah, platform misalnya kita menggunakan peer review online gitu ya. Ini memungkinkan mahasiswa itu untuk saling memberikan umpan balik sehingga bisa menjadi proses pembelajaran kolaboratif yang dapat memperkaya wawasan dan meningkatkan kualitas tulisan. Nah, kemudian integritas teknologi ini membuat proses pembelajaran menulis menjadi lebih interaktif, kemudian efisien, dan mendukung pengembangan keterampilan menulis mahasiswa secara holistik. Nah, sehingga pada akhirnya dapat membantu menghindarkan mahasiswa dari pekerjaan perjokian. Nah, seperti itulah Bapak Ibu, adik-adik informasi yang bisa saya berikan. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, bisa chat di kolom komentar ataupun di Instagram saya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.